Hai teman-teman, selamat datang lagi nih di Jujur Juara Lomba IER Yups yang merupakan program terbaru dari IER atau Indonesian Economic Review Initiative 0. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Meskipun teman-teman gak bisa jawab aku nih secara langsung, tapi aku doain semoga keadaan teman-teman selalu sehat, selalu dimanapun kalian berada. Perkenalkan nih, nama aku Tiara yang merupakan host dari podcast Jujurli atau Juara-Juara Lomba IER Yups. Tentunya teman-teman yang udah nonton aku dari kemarin pasti tahu ya kalau misalnya aku host di podcast ini. Kalau teman-teman yang belum nonton, yuk ditonton dulu nih. Ada 2 podcast sebelumnya yang tentang esai maupun infografis, dan itu pasti banyak banget manfaatnya yang bisa diambil teman-teman. Ada tips and triknya juga loh, jadi jangan lupa untuk ditonton yang sebelumnya ya. Oke, teman-teman, daripada aku ngobrol sendiri nih, aku punya narasumber yang gak kalah menginspirasi dari teman-teman aku sebelumnya. Nah, kali ini Jujurli Podcast bakal membahas seputar pengalaman dari seorang yang mengikuti lomba LKTI dari tahun sebelumnya nih. Beliau ini juara pertama nih teman-teman pada lomba LKTI sebelumnya, kan mantep banget tuh. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk kenalan sama Kak Basauli. Halo Kak Basauli, apa kabarnya Kak? Halo Kak Tiara, alhamdulillah baik nih Kak. Kak Tiara gimana nih kabarnya? Aduh, baik Kak. Kak Basauli, bisa dong kenalan sedikit nih biar temen-temennya tahu juga tentang Kak Basauli gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Tiara. Nah, perkenalkan teman-teman, nama aku Basauli Siregar. Aku salah satu mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, tepatnya di jurusan Teknik Kimia. Sekarang sudah memasuki semester akhir gitu ya. Untuk kesibukan saya sekarang ini, saya masih aktif lomba-lomba dan juga organisasi kayak gitu kan. Wah, semester akhir masih aktif lomba dan organisasi, itu hebat banget teman-teman, harus dicontoh, semangatnya nggak pernah pudar. Yeah. Kak Basauli ini kayak sebelumnya yang dari ikutan lomba infografis juga semester akhir, ternyata kakak semester akhir ini semakin bertambahnya semester itu nggak patah semangat gitu teman-teman, malah semakin aktif gitu. Itu harus dicontoh banget nih. Oh ya Kak Basauli, kan kalau udah di semester akhir gitu kan keaktifan itu kadang menurun ya. Orang-orang gimana sih caranya biar Kak Basauli tetap standar semangatnya itu tidak menurun gitu? Gimana nih caranya Kak? Oke, baik. Kalau masalah semangat sih, aku membiasakan diri untuk setiap bulannya harus membuat sebuah paper gitu kan. Jadi aku biasakan setiap bulan harus membuat sebuah paper. Nah, di sini saya juga ada super system juga, ada sebuah organisasi. Nah, organisasi ini yang nanti mendorong saya biar mengikuti lomba-lomba lagi dan juga event-event lainnya kayak gitu. Nah, apabila saya nanti down, saya curhat nih sama mereka kayak gitu. Jadi mereka buat solusi pada saya dan terus mendorong saya kayak gitu ya. Dan ya banyak lagi sih tipsnya, ibadah juga kepada orang tua, minta restu dari orang tua ketika mengikuti sesuatu gitu. Oke, berarti intinya faktor eksternal itu harus banget mendukung ya Kak, bukan malah justru menurunkan semangat kayak gitu. Iya Kak. Dan juga ada lagi nih Kak, masalah di USU. Kenapa sampai sekarang saya masih aktif lomba? Karena setiap di USU itu yang dapat juara itu pasti didanai atau diberikan hadiah duit setiap tahunnya kayak gitu Kak. Seperti saya juara 1 akan mendapatkan hadiah 5 juta. Nah, bayangkan jikalau 1 tahun itu ada sekitar 10 lomba, berarti ada sekitar 50 juta yang saya dapat. Nah, itulah salah satu modal saya kayak gitu kan untuk membiayai kuliah juga gitu dan lain-lainnya. Wah, mantep banget teman-teman tuh. Kalian bisa dengar gak, dari lomba itu bukan hanya sekedar prestasi untuk di CV, terus untuk sertifikat, tapi uang juga teman-teman, bisa jadi modal hidup. Bener gak Kak? Bisa jadi biaya hidup untuk di perkuliahan ya Kak? Iya, betul Kak. Oke, terus kalau Kak Basauli sendiri untuk meminimalisir pertemanan yang tidak terlalu mendukung nih, yang akhirnya Kak Basauli berteman atau masuk organisasi yang menimbulkan semangat, itu caranya untuk menetralisir hal-hal seperti itu tuh kayak gimana sih Kak?
masalah pertemanan sih, ya namanya support system kita harus butuhkan orang-orang yang berorganisasi sama kita ya kan. Nah, jadi aku kemarin kebetulan nih gabung sama organisasi dan satu frekuensi semua, dan organisasi ini bergerak di bidang prestasi juga kan semua kan. Nah, jadi kami dibina oleh coach. Nah, setiap status kami itu juga pasti dipantau kayak gitu kan. Nah, setiap status yang kami buat di story dipantau semua, sehingga nantinya kami memang betul-betul apa yang kami share itu memang betul-betul bermanfaat semua kayak gitu kan. Nah, jadi kami setiap bulannya juga ada evaluasi sehingga bisalah mendorong ini semua. Untuk meminimalisir pertemanan sendiri, saya sama siapapun juga tetap berkawan kayak gitu Kak. Karena mana ya, semakin banyak relasi semakin banyak rezeki kan gitu yang kita tahu sekarang gitu. Namun untuk stay close-nya, saya hanya minimalisir hanya beberapa orang saja gitu, atau ada sekitar 5 orang yang support system kita yang berada di lingkungan kita dan yang betul-betul akrab sama kita kayak gitu Kak. Wah, ada kalimat yang nyantol banget nih Kak di kepalaku. Semakin banyak relasi, semakin banyak rezeki. Wah, mantep banget tuh Kak. Bener teman-teman. Jadi semakin banyak relasi itu semakin banyak rezeki. Jadi kalian dalam memilih relasi itu harus lebih baik lagi teman-teman, karena itu demi masa depan kalian juga kayak gitu. Bener kan Kak? Betul sekali Kak. Nah, kita udah mulai masuk nih Kak. Aku mau nanya-nanya tentang pengalaman dari mengikuti lomba Indonesian Economic Review pada tahun sebelumnya. Nih, waktu itu tuh Kak Basauli ini dapat informasi mengenai lomba Indonesian Economic Review itu dari mana Kak? Untuk informasi lomba sendiri saya dapatkan dari teman-teman saya. Nah, kebetulan tadi kan saya udah gabung organisasi. Jadi, setiap event-event lomba itu kami kumpulkan semua dan kami kirim setiap delegasi dari organisasi kami ke sana gitu. Nah, awalnya jumpa sama event ini agak insecure agak kayak mana ya, pesimis kayak gitu karena hadiahnya luar biasa banyak gitu. Kalau nggak salah kemarin itu sekitar 25 juta gitu dari seluruh total cabang lomba kayak gitu kan. Nah, ada yang optimis, kita gak usah itulah, dan ada kawan yang lain, kita jaga saja gitu kan. Dan akhirnya kesepakatan bersama kami mengikutinya gitu. Jadi kami buat produknya langsung, dan H-2 nih, akhirnya kami bisa selesai semua dan apply lombanya kayak gitu kan. Mantep banget tuh. Nyampe yang udah biasa ikut lomba aja sempat insecure gitu gara-gara ngeliat hadiahnya. Jadi teman-teman yang belum ikutan tuh sayang banget tuh. Karena ya Allah pasti hadiahnya mantep banget ya kan Kak? Iya, betul juga Kak. Karena kan setiap event yang hadiahnya besar pasti orang-orang yang mengikutinya juga orang yang betul-betul berkompeten kayak gitu kan Kak. Nah, universitas yang mengikuti juga pasti lebih keren lagi gitu kan. Iya, tapi untungnya Kak Basaul ini sama tim hebat banget sih Kak. Bisa sampai ke titik dimana menjadi juara pertama loh. Aku salut banget Kak. Nah terus kalau misalnya nih Kak, apa sih yang Kakak akhirnya milih lomba IER di LKTI? Karena kan lomba IER itu kan banyak pertama ya. Terus selain itu lomba-lomba selain IER itu juga masih banyak gitu. Kenapa sampai akhirnya Kakak ngambil lomba di Indonesian Economic Review dan LKTI? Oke. Kalau untuk alasan saya kenapa milih KTI, karena pada dasarnya aku orangnya introvert gitu, gak suka banyak interaksi sama kawan-kawan, bicara banyak-banyak juga gak terlalu suka gitu kan. Jadi aku cari nih explore diriku ini kan. Jadi bidangku yang paling cocok itu adalah bidang menulis kayak gitu kan. Jadi aku dalami, aku coaching langsung sama mentorku, aku pelajari dalam-dalam ini apa karya tulis ilmiah itu sampai akhirnya aku betul-betul bisa menulis dan bisa menjuarai gitu. Dan beberapa tahap sebelum IER ini saya sudah pernah juara kayak gitu kan. Ya. Jadi coach saya pernah bilang lebih baik kita mengasah pisau yang sudah tajam daripada pisau yang tumpul gitu. Wah, aku dapat penggalan kata lagi nih. Lebih baik kita mengasah pisau yang sudah tajam daripada pisau yang sudah tumpul. Kayaknya Kak Basaul ini kalau memotivasi mantep banget sih, soalnya dari tadi aku udah dapat 2 kalimat tadi tuh, mantep banget. Nah terus kalau misalnya effort atau usahanya ketika mengikuti lomba Indonesian Economic Review sebelumnya tuh apa aja sih Kak bersama tim? Kalau effortnya sih lumayan panjang ceritanya nih Kak, namun saya hanya sedikit mengingat ya karena udah 1 tahun lalu gitu kan. Nah awalnya ini kami tidak mempunyai produk sama sekali, kami bingung mau buat produk apa.
dan juga kan ini lombanya agak besar nih kan. Ya, jadi untuk pembuatan produk pasti membutuhkan waktu yang cukup lama nih kan Kak. Nah, jadi pada saat itu kami cari ide, generating ide, akhirnya ditemukanlah satu ide ini. Nah, idenya ini kebetulan membuat sebuah produk yang sederhana gitu, tapi modal kepercayaan diri, nekat gitu kan. Nah, akhirnya kami buat produknya, setelah selesai kami implementasikan dan buat sebuah karya tulis kayak gitu. Nah, banyak juga nih kendala-kendala dalam tim ini, dalam manajemen tim. Ada yang nggak bisa ikut kumpul gitu, nggak bisa buat produk, banyak proyek lainnya gitu kan. Jadi banyak juga kendala nih, tapi jangan terlalu berharap sama orang lain lah. Jangan terlalu berharap sama orang lain, kita harus bergantung pada diri kita masing-masing gitu. Nah, boleh kita berharap, tapi jangan terlalu berharap kali gitu. Iya bener, jangan terlalu berharap sama orang lain, teman-teman. Kalian nggak punya siapa-siapa kecuali diri kalian sendiri, kayak gitu ya Kak. Oh iya nih Kak, cara menemukan tim yang tepat untuk mengikuti suatu lomba, itu tuh gimana sih Kak? Karena kan kadang ada yang cuman kayak sekedar hayu-hayu aja gitu kan, jadi ya lombanya sayang gitu, kita udah ngeluarin effort, tapi teman kita kurang effortnya nih Kak. Gimana sih caranya Kak? Kalau untuk menemukan ide sendiri sih Kak, aku belum pernah menemukan tim yang betul-betul komplit gitu kan Kak. Semua bekerja semua enggak, tapi aku lebih mengandalkan diriku sendiri, di mana aku untuk pembuatan karya tulis aku berusaha sendiri, untuk implementasinya berusaha sendiri juga, dan aku minta tolong dikit-dikit sama orang itu. Apabila mereka bisa berusaha lebih besar lagi nggak masalah kayak gitu kan. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu aku belajar nih, dari penulisannya, dari cara mengimplementasikan produk kayak mana, dan juga presentasi yang baik kayak mana, dan membuat PPT atau desainnya kayak mana juga saya pelajari juga semua gitu. Jadi aku betul-betul menggantungkan diri sama diriku sendiri gitu kan. Untuk tim sendiri, menemukan tim sendiri, ya kalau kita baik gitu kan, otomatis kita bisa membawa tim itu lebih baik gitu kan. Nah, Oke, berarti intinya tuh kayak harus diri kitanya dulu nih Kak, bisa nge-backup iya, semuanya dan kita harus lebih baik ya biar orang lain ikutan. iya Kak. Kalau misalnya ini Kak, di dalam suatu tim itu kan juga ada pembagian tugas nih. Biasanya pembagian tugasnya kalau Kak Basauli sendiri tuh lebih fokus di bidang yang mana nih? Kayak misalnya research-nya Kak, atau penulisan Kak, atau presentasi gitu. Kalau aku di bidang penulisannya Kak, lebih fokus di bidang penulisannya, juga pembuatan PowerPoint-nya nantinya kan, dan ya melatih teman-teman semua gitu. Yang mana kemarin aku ketua juga, jadi aku harus menggendong semua anggota aku lah ikut kompetisi gitu. Iya bener banget Kak, yang namanya ketua itu harus sigap banget, itu mantep banget sih Kak. Kalau ini mungkin Kakak tuh banyak belajar dari pengalaman juga ya Kak Basauli ya. Betul, Kak. Terus kalau waktu pas diumumin nih, juara pertama gitu kan dari LKTI dan hadiahnya nggak main-main, terus perasaannya tuh gimana nih Kak aku dapetnya? Perasaan sendiri ya seperti orang pada umumnya yang berhasil menjuarai karya tulis ilmiah, apalagi di juara satu itu kan senang gitu lah. Otomatis lah senang gitu kan, dan ya luar biasa lah pada saat itu. Dan setelah itu kami langsung traktir kawan-kawan yang ada di organisasi itu semua. Kami habiskan setengah dari duit itu untuk hedon dulu ya gitu kan, karena saking senangnya. Karena ya tanpa mereka juga kami nggak bakal dapat ini gitu, karena support system itu sangat penting kan gitu. Oh, Jadi berarti meneraktir teman-teman dan hedon-hedonan pas aku dapat pengumuman karena senang sekali ya Kak ya. Karena tidak lupa juga dari support temen gitu kan ya Kak. Iya betul Kak. Dan tadi kan Kakak bilang kayak selalu belajar dari hal sebelumnya juga, kayak ngulik satu persatu kan, dari penulisannya, pemasaran produk, sampai presentasi dan lain hal sebagainya. Nah, ada tips dan trik mengikuti lomba LKTI nggak sih Kak? Oke, untuk tips sendiri ya Kak. Nah, jadi berdasarkan pengalamanku ini, aku ada sekitar beberapa prestasi lah. Nah, jadi yang pertama nih, aku sebelum ikut lomba itu, sebelum juara itu aku banyak kegagalan juga gitu kan. Tapi aku menyadari satu hal, bahwasanya semakin tinggi implementasi dari karya kita, semakin kemungkinan untuk menang itu semakin tinggi gitu kan. Jadi untuk tipsnya, buatlah produknya, buat produk dulu. Kalau misalnya penelitiannya bidang produk, buat produknya dulu, baru kita uji terlebih dahulu kan. Setelah kita uji,
setelah nanti layak uji ini untuk diimplementasikan, baru kita lanjutkan dengan implementasi. Nah, seperti implementasi ini apa? Seperti bidang pemasaran, gitu. Itu termasuk implementasi juga. Nah, setelah kita selesai semua, baru kita buat tulisannya nih. Nah, itu tulisan sendiri harus kita banyakin datanya, gitu kan, Kak. Nah, baru untuk masalah ide nih, Kak. Nah, untuk teman-teman semua yang idenya masih nggak dibilang wah gitu, nggak bisa dibilang wah gitu kan, atau masih sederhana, nggak masalah, ikutkan aja. Karena kemarin pengalamanku juga, aku cuma buat produk yang sangat sederhana kayak gitu kan, cuma buat produk teh dari rumput-rumput yang ada di sekitar pengarangan rumah, dan itu bisa dapat juara 1 kayak gitu kan, dan lombanya bukan main-main gitu. Nah, jadi itu Kak, implementasi yang paling penting, yang paling utama sih Kak. Semakin jauh kita implementasikan, semakin besar kemungkinan untuk menang begitu. Karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini bukan kelebihan penelitian lagi, bahkan sangat banyak gitu setiap tahunnya penelitian yang terbit dari Indonesia. Tapi Indonesia nggak maju-maju, karena kayak mana? Seperti lomba ini, seperti panitia IR mengadakan lomba, peserta-pesertanya hanya mengikutkan lomba saja, tapi setelah lomba hanya sedikit yang betul-betul mengimplementasikannya lebih lanjut gitu Kak. Nah, jadi kita bayangkan aja lah, kayak PKM gitu kan. PKM itu semua terimplementasi semua, mungkin Indonesia ini udah maju gitu kan. Tapi hanya sedikit loh orang yang betul-betul mengimplementasikannya, langsung melanjutkan karyanya kayak gitu. Hanya mengikuti sebatas lomba saja. Dan ini berdasarkan pengalamanku dan kawan-kawanku juga. Setelah selesai ke lomba, kami tidak melanjutkannya lagi. Jadi teman-teman di sini setelah selesai lomba, tetaplah lanjutkan karyanya sampai betul-betul dapat mengubah sesuatu di masyarakat dan juga di negeri itu, kayak gitu kan. Wah, mantep banget ya Kak, bener banget nih. Kadang kalau orang udah menang atau mencapai apa yang diinginkan, udah berhenti aja. Kayak nggak diterusin, kan sayang juga ya Kak ide-ide yang udah dikumpulkan secara bersama. Nah, kalau Kak Basauli sendiri, apakah ada dari ide yang dituangkan di dalam lomba lalu diimplementasikan secara baik di dalam kehidupan nyata dan digunakan di masyarakat itu sendiri, Kak? Oke, untuk sampai sekarang belum ada yang betul-betul real lah gitu Kak. Kemarin pernah juga sih berniat kayak gitu, betul-betul memasarkan produk ini, tapi karena terkendala PKM, kami merasa sangat kesulitan lain untuk memasarkan produknya, jadi kami batalkan langsung Kak. Bukan batalkan, tapi perlahan-lahan makin menghilang gitu. Namun untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan kami lebih untuk mengimplementasikannya lebih dalam lagi gitu Kak. Iya, benar Kak. Karena kan kita ini udah di jenjang kuliah ya, Kak, ya, yang sebenarnya setiap penelitian kita ini bisa dituangkan dalam kehidupan sehari-hari seharusnya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman juga jangan patah semangat nih kayak Kak Basauli. Terus ikuti banyak lomba dan ciptakan banyak prestasi untuk dirimu sendiri. Oh iya Kak, Iya. kalau dalam membuat LKTI itu kan sedikit rumit dalam menentukan judul nih. Judulnya kan kadang orang suka ditaruh di akhir atau bahkan ketika mereka membuat mereka belum tahu nih mau judulnya apa kayak gitu. Nah, gimana sih Kak caranya untuk menentukan judul LKTI yang tepat dan akhirnya menarik banyak pembaca kayak gitu? Oke, untuk judul sendiri sih, gimana ya? Judul itu gak perlu panjang-panjang, intinya to the point gitu. Misalnya kita membuat sebuah produk, nah produk ini tujuan akhirnya apa? Nah, itulah kita cantumkan langsung dalam judul kita. Dan singkatan-singkatan seperti singkatan yang bisa menarik perhatian itu penting juga gitu kan, supaya juri lebih tertarik untuk membacanya. Gitu. Karena judul inilah awal dari juri melihat karya kita. Setelah kita lolos dari judul, juri akan melihat bagian lainnya seperti isinya, dokumentasinya, penelitiannya kayak mana, kayak gitu. Oh, semuanya berawal dari judulnya terlebih dahulu. Oke, berarti tuh dikasih tips lagi sama Kak Basauli. Tadi katanya harus to the point judulnya tuh. Terus harus langsung ada tujuan akhirnya beserta singkatan yang menarik. Enak banget, guys. Kalian udah tinggal menerapkan apa yang Kak Basauli beritahu gitu. Jadi jangan disia-siakan ya, Kak. Iya, Terus betul. kalau boleh tahu nih sebelumnya nama judul dari LKTI Kak Basauli ini apa nih, Kak? Oke, ini kalau saya nggak salah ini kan
Imbostiminiran namanya. Imbostiminiran, inovasi teh imunomodulator berbahan dasar meniran untuk menyongsong ekonomi kreatif gitu. Jadi tujuan akhirnya menyongsong ekonomi kreatif gitu. Nah, dia idenya sudah sederhana nih Kak, kami cuma buat teh gitu kan. Ya gitu sih Kak. Ih, mantep banget tuh teman-teman udah langsung ada contohnya kan. Tadi udah langsung dikasih tahu nih yang si judulnya itu nggak panjang lebar tapi udah ada intinya di akhir ya kayak kayak tadi menyongsong kan. Itu tuh udah mantep banget sih. Nih, Kak, sekarang kita udah mulai masuk ke dalam pertanyaan terakhir nih Kak. Ada pesan dan kesan nggak sih untuk calon peserta IR 6.0 sebagai penerus kakak nih untuk menjadi juara? Wow, 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 wow. Pesan dan kesan saya untuk teman-teman semua yang mengikuti lomba ini, jangan khawatir walaupun ini kalian sederhana, tetap ikutkan, apply-kan ke lomba ini, karena kita ketahui bahwasanya saya kirim pengalaman saya juga yang mengikuti lomba ini, bahwasanya ide itu gak perlu gede, tapi yang penting pede gitu kan. Jadi teman-teman semua, walaupun idenya sederhana, tetap apply lomba gitu. Kita tak tahu lomba yang mana kita dapat juara gitu, atau rezeki kita di mana. Nah, jadi misalnya kalian kalah juga nanti kalian akan mendapatkan pengalaman dan kalian menang tentunya pengalamannya juga luar biasa gitu. Kalian bisa mengikuti lomba lainnya lagi gitu. Ya, Kak. Jadi pesan dan kesan saya itu sih Kak, tetap ikutkan lomba ke Indonesian Economic Review 6.0 gitu. Karena ini luar biasa sekali eventnya. Gitu. Mantep banget tuh. Jadi intinya jangan patah semangat teman-teman, dicoba aja dulu urusan menang atau kalah itu belakangan deh. Kalau menang itu rezeki, kalau kalah kita bisa dapat pengalamannya kayak gitu. Itu mantep banget tuh. Kak Basauli terakhir nih dari aku. Boleh minta nggak nih Kak Basauli mengajak teman-teman untuk ayo ikut lomba IER dengan kata-kata atau kalimat dari Kak Basauli sendiri. Karena tadi kalimat sama kata-kata Kak Basauli itu banyak banget yang bisa aku kutip gitu, kayak keren-keren. Oke, kayak mana kata-katanya ya? Untuk teman-teman semua, terutama nih mahasiswa di semester di tahun 2019-2020, karena tamu kayak saya tamu 2018 sudah jarang ikut lomba kan. Nah, untuk kalian ya tahun inilah sebenarnya kesempatan kalian untuk panen lomba gitu kan. Jadi coba sebanyak-banyaknya teman-teman semua. Jangan peduli gagal atau menang itu urusan belakang seperti yang dibilang Kak Tiara tadi. Karena kalaupun kita gagal kita dapat pengalaman, menang itu rezeki kita. Intinya jangan berhenti teman-teman, jangan berhenti dan ikut lomba IR 6.0 gitu. Tuh, Kak Basauli aja bisa menang, masa kalian nggak bisa? Oh, iya nggak, Kak? Oke, Kak Basauli, aku bener-bener salut dan terinspirasi banget dari Kak Basauli dan banyak banget hal yang bisa aku ambil, apalagi tips dan triknya nih, dan tentunya teman-teman juga pada bisa diambil. Nah, terus juga aku terima kasih banyak nih kepada Kak Basauli karena udah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama aku. Untuk teman-teman Jujur di Podcast, terima kasih juga udah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman dalam mengikuti setiap lomba yang sedang dijalankan maupun yang ingin dilaksanakan. Podcast selanjutnya kita bakal ngomongin apa ya? Ada deh, tunggu aja ya. Aku bakalan update secepatnya. Sampai jumpa dan goodbye.